Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Xada TV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Fakih. Kali ini saya akan memberikan informasi atau membedah buku tentang terapi herbal anti hipertensi, dan ini bukunya. Jadi nanti teman-teman sahabat Xada TV semuanya bisa membelinya di Tokopedia. Harganya cukup terjangkau, jika harga Rp100.000, dan di sini merupakan cetakan pertama dari penulis, yaitu Bu May Fitria Kurniawati dan Muhammad Roni Fakih, saya sendiri, terbitan tahun 2022. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait dengan isi buku dari terapi herbal anti hipertensi ini, saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang buku ini ya. Jadi buku ini penjelasannya, judulnya adalah Terapi Herbal Anti Hipertensi. Penulisnya adalah Bu May Fitria Kurniawati dan Muhammad Roni Fakih. Penerbitnya Tokopedia, dan tebal halamannya, jumlah halamannya adalah 100 halaman. Dicetak tahun 2022 Januari, dan nomor ISBN 978623407 122 dan 1. Baik, table of content atau daftar isinya di sini dijelaskan. Di buku ini ada 6 bagian. Yang bagian pertama itu menjelaskan tentang konsep hipertensi, kemudian yang kedua adalah konsep obat herbal, yang bagian ketiga adalah konsep persepsi, keempat adalah konsep kepatuhan minum obat, kemudian bagian kelima adalah konsep dukungan keluarga, dan yang keenam, yang terakhir adalah jenis-jenis terapi herbal bagi pasien hipertensi. Baik, langsung saja saya akan membedah buku terapi herbal anti hipertensi ini. Kita tahu bahwasanya seseorang ketika mengalami hipertensi itu memiliki dua alternatif pengobatan. Jadi bisa ke farmakologi, bisa ke non farmakologi. Kalau farmakologi pastinya sudah konsultasi dan diperiksakan dan didiagnosa oleh tim medis, terutama dokter, kemudian diberikan obat anti hipertensi. Nah, kemudian pilihan lainnya adalah seseorang yang mengalami hipertensi akan memilih jenis terapi yang lainnya, yaitu herbal. Nah, kita tahu di Indonesia, masyarakat Indonesia masih banyak yang lebih memilih alternatif, yaitu obat herbal. Namun kita tahu bahwasanya dari dua penata laksana hipertensi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi dari berbagai penelitian yang sudah ada, bahwasanya banyak pro dan kontra terkait dengan masing-masing terapi, baik yang farmakologis maupun yang non farmakologis. Bagian pertama yaitu tentang konsep hipertensi ya. Di buku ini dijelaskan tentang banyak sekali tentang hipertensi, mulai dari terutama tentang klasifikasi. Ada klasifikasi berdasarkan WHO, ada klasifikasi berdasarkan peneliti sebelumnya. Jadi nanti bisa dikoreksi bersama-sama mana yang tepat, mana yang kurang tepat, seperti itu ya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hipertensi dulu. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih atau sama dengan 140 mmHg, dan atau tekanan darah diastoliknya itu lebih atau sama 90 mmHg. Jadi kalau misalkan sahabat Xada TV memiliki gejala atau tanda gejala hipertensi, ya biasanya tekanan darahnya itu melebihi dari 140 mmHg. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya hipertensi ini merupakan penyakit yang kronis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Dan selain mempengaruhi kualitas hidup itu juga meningkatkan risiko kematian dan juga morbiditas serta
tidak ada obat untuk menyembuhkan. Jadi selama hidupnya itu pasti mengkonsumsi obat. Jadi sudah akan ketergantungan obat untuk kehidupannya. Kemudian selanjutnya di buku ini juga dijelaskan tentang klasifikasi. Jadi nanti silakan kalau misalkan teman-teman atau sahabat Ekstada TV memiliki klasifikasi tersendiri, bisa disampaikan di kolom komentar. Saya ambil dari sumber dari Unita tahun 2017. Jadi di sini ada klasifikasi tekanan darah normal, kemudian prehipertensi, hipertensi tahap 1 dan hipertensi tahap 2. Yang pertama adalah klasifikasi yang normal, itu tekanan darah sistoliknya adalah kurang dari 120, sedangkan diastoliknya adalah kurang dari lebih dari 80. Kemudian untuk prehipertensi sendiri sistoliknya antara 120 sampai 139, kemudian diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian untuk hipertensi tahap pertama itu sistoliknya adalah 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Kemudian yang hipertensi tahap kedua itu lebih dari 160 untuk sistoliknya, dan tekanan darahnya yang diastolik adalah lebih dari 100. Nah, ini berdasarkan sumber Unita tahun 2017. Kemudian di dalam buku ini juga disampaikan mengenai faktor risiko hipertensi. Jadi di dalam buku ini disampaikan ada 2 faktor risiko hipertensi atau etiologinya. Yang pertama adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dirubah. Yang kedua adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat dirubah. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai faktor risiko yang tidak dapat dirubah atau tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama ada faktor usia, kemudian yang kedua ada jenis kelamin, dan yang ketiga adalah genetik. Ya, jadi ketiga faktor ini tidak dapat dirubah karena apa? Karena memang hipertensi ini kalau dihubungkan dengan usia, maka semakin meningkatnya usia maka akan terjadi beberapa hal penurunan, terutama di vasodilatasi, vasokonstriksi atau di pembuluh darah seseorang yang usianya meningkat. Kemudian di jenis kelamin ini berhubungan dengan faktor hormonal. Kemudian kalau genetik itu faktor dari gen dari orang tua. Kemudian yang kedua, faktor risiko hipertensi yang dapat dirubah yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah gaya hidup yang kurang tepat atau kurang sehat. Gaya hidup yang kurang sehat di sini ada beberapa hal, contohnya adalah merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol, kemudian diet yang tidak seimbang, artinya banyak mengkonsumsi makan-makan yang berlemak. Itu adalah gaya hidup yang buruk, ya, yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi. Namun hal ini bisa dirubah atau dimodifikasi. Kemudian faktor risiko yang lainnya yang bisa dirubah adalah konsumsi garam yang berlebih. Nah, ini sahabat Ekstada TV mungkin bisa disampaikan kepada orang tuanya, kepada tetangganya bahwa mengkonsumsi garam itu harus hati-hati karena bisa menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi. Kemudian yang terakhir adalah stres. Nah, stres ini sangat simple disampaikan, tapi untuk diaplikasikan sangat sulit, gitu ya. Karena stres ini berhubungan dengan psikologis, jadi banyak hal yang mungkin ketika kita mendapatkan masalah, ya, kemudian terjadi banyak hal kehidupan di dalam sehari-hari kita, dan itu akan memicu terjadinya peningkatan stres. Dan ketika kita mengalami stres maka akan banyak sekali yang distimulus hormonal kita, terutama hormon-hormon yang akan memicu peningkatan denyut jantung kita. Contohnya adalah hormon adrenalin seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu tentang herbal. Nah, jadi herbal di sini teman-teman atau sahabat Ekstada TV pastinya sudah memahami apa yang disebut dengan herbal. Nah,
kalau di dalam buku ini dijelaskan beberapa hal atau beberapa jenis terkait dengan herbal. Jadi herbal di sini ada klasifikasinya. Yang pertama adalah jamu, jenis jamu. Kemudian yang kedua adalah obat herbal berstandar atau terstandar. Kemudian yang ketiga adalah jenis fitofarmaka. Nah, kalau jamu mungkin sahabat Iksada TV semua sudah tahu ya, mungkin di keseharian kita, di lingkungan kita, terutama di desa-desa itu banyak sekali yang menjual jamu. Kemudian kalau obat herbal yang terstandar itu sudah melalui uji klinis, ya uji klinis yang berasal dari herbal. Kemudian kalau fitofarmaka ini sudah satu level ya, selevel dengan obat yang ada di modern, maksudnya obat-obat modern. Itu kalau fitofarmaka. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait dengan logo dan penandaan ya dari masing-masing jenis herbal. Tadi ada jamu, kemudian ada fitofarmaka, dan ada obat herbal terstandar. Kemudian yang terakhir di sini di dalam buku ini menjelaskan tentang jenis-jenis herbal yang dikonsumsi oleh para penderita hipertensi. Nah, kebetulan di buku ini dijelaskan tentang jenis-jenis obat herbal yang ada di lingkungannya sendiri atau potensi Nusantara yang ada. Yang pertama adalah mentimun, ya. Jadi mungkin sahabat Iksada TV semua sudah memahami terkait dengan kandungan, kemudian manfaat dari mentimun itu sendiri, ya. Kemudian selain mentimun, di buku ini juga dijelaskan tentang jenis obat herbal bagi hipertensi itu adalah daun salam. Nah, ini daun salam ini juga sangat bermanfaat sekali untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian selain daun salam ada belimbing buah. Nah, ini sangat kaya sekali akan vitamin C-nya untuk belimbing buah ini, sehingga dapat menurunkan atau meminimalisir terjadinya tekanan darah. Kemudian ada daun seledri dan juga yang terakhir ada daun alpukat. Nah, dari kelima jenis tanaman herbal ini bisa jadi masih banyak lagi lainnya yang bisa menurunkan tekanan darah, sehingga nanti bisa menjadi referensi tambahan untuk kami, terutama untuk penulis, untuk lebih banyak lagi menjelaskan terkait dengan herbal-herbal untuk hipertensi yang bisa diaplikasikan di masyarakat seperti itu. Nah, itu merupakan jenis-jenis herbal yang digunakan di masyarakat di Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalkan sahabat Iksada TV memiliki informasi lain terkait dengan tadi selain tadi yang saya sebutkan, bisa di komen nanti di kolom komentar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan buku ini, buku tentang terapi herbal anti hipertensi. Semoga bisa bermanfaat informasi ini, terutama bagi pasien-pasien yang mengalami hipertensi dan lebih memilih tentang terapi herbal anti hipertensi yang bisa diaplikasikan dan mudah untuk didapatkan di masyarakat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada masukan, ya, pertanyaan, silakan bisa dilayangkan di kolom komentar Iksada TV. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.